Makanya ketika kemudian ada para pengungsi yang waktu itu ditolak ketika masuk ke Aceh awal-awal dulu, kemudian ada orang-orang Aceh nelayan yang kemudian menolong tuh, saya juga ikut merasa memang begini harusnya orang Indonesia gitu. Memang begini. Ini NKRI harga mati itu contohnya kayak nelayan-nelayan Aceh itu gitu loh. NKRI harga mati itu bukan chauvinisme gitu. NKRI harga mati itu ya kayak gitu, nilai-nilai yang mendorong kemerdekaan itu, solidaritas kemanusiaan dan seterusnya, itulah NKRI harga mati gitu kan. Yang jadi masalah adalah masyarakat Indonesia ini sedang diadu sama informasi yang jelek. Jadinya yang mereka lakukan sebagai individu itu justru negatif terhadap pengungsi sebagai korban. Entah sindikatnya TPPO, sindikatnya mereka datang sendiri, tapi kita tahu bahwa dia ini korban, dia datang ke sini, mereka juga kebingungan. Yang seharusnya kita bisa merespon dengan positif, respon yang hadir itu negatif karena ya entah ada pihak atau tidak, tapi dari jumlah informasi yang kita terima dari sosial media, dan itu yang paling mudah dan murah bisa diakses semua orang, mempengaruhi pemikiran mereka, mempengaruhi pekerjaan semua orang yang bergerak di bidang kemanusiaan. Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif episode 17 season ketiga. Dan hari ini gue kembali bersama Mas Sofwan. Halo. Dan ada dua orang perempuan luar biasa yang hari ini juga datang. Kita kan agak jarang ya sebenarnya kita feature ini perempuan, tapi kita di isu ini alhamdulillah banyak yang cukup juga terjun di bidang ini. Jadi kita pengen tahu perspektif mereka, dan ada Mbak Arni dan Mbak Atika dari Swaka. yakni perkumpulan yang dia berfokus untuk memenuhi HAM para pengungsi. Nah, kalau gitu kayaknya udah kegambar nih. Kita ngomongin ada organisasi yang bergerak di bidang pengungsi, dan sekarang kayaknya isu yang lagi panas yang akan kita bicarakan yakni soal pengungsi itu sendiri. Khususnya pengungsi yang beretnis Rohingya. Karena sejak akhir November lalu, ya kira-kira sekitar 2 minggu yang lalu ya, belum terlalu lama, itu mulai kembali panas isu pengungsi Rohingya. Sebelumnya kayak beberapa 2-3 tahun kebelakang sempat ada berita juga, tapi secara khusus. Iya, tapi biasanya cuma muncul sporadis terus hilang gitu kan, sporadis terus hilang. Jadi ada cukup banyak ya. Kalau nggak salah sekarang udah sampai 1.500. Ya, yang baru datang, belum yang sudah menetap. Oh iya, ada 1.500 sekitar 1.500 pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia, terutama di daerah Aceh gitu ya, di daerah Sumatera, yang dia baru datang dengan kapal, dan itu banyak memicu polemik gitu, terutama ketegangan dengan masyarakat lokal, yang kemudian juga kita lihat banyak eskalasinya di media-media nasional gitu ya, di media nasional ataupun media sosial. Influencer yang biasanya nggak ngomong soal pengungsi apa gitu kan, tiba-tiba ngomongin itu. Benar ya. Jadi, kita kan jadi wow, ada apa ini? Benar, gitu kan? Jadi gitu. Memang di satu sisi kita temukan ya cukup merupakan fenomena yang dapat dipahami ya, ketika ada ketegangan antara pengungsi dan juga warga setempat, dan juga tapi di sisi lain ada juga gimana sentimen yang kemudian anti pengungsi, bahkan cenderung yang melihat pengungsi ini nggak berterima kasih dan segala macam lah, itu justru semakin memanas di jagat media sosial terutama. Nah, kalau dari tadi kan itu seawamnya saya ya, yang kita kan bukan bergerak di bidang pengungsi, kita kurang tahu. Kira-kira kalau dari teman-teman Swaka secara kronologi gimana sih dari ini peristiwa ini? Jadi memang sebenarnya kan pengungsi Rohingya datang ke Indonesia nggak tahun ini aja, tapi memang pergolakannya itu sebenarnya kami juga sedang mencari tahu ini kenapa gitu. Dan mungkin juga perlu digarisbawahi bahwa sayang sekali Swaka nggak terjun langsung ke lapangan, jadi kami memang mengikuti proses itu, diundang rapat gitu, terus diskusi dan segala macam, bertanya dengan kawan-kawan memang yang ada di lapangan gitu. Nah terus entah kenapa pergolakan ini awalnya itu adalah dibenturkannya dengan masyarakat yang bilang masyarakat Aceh menolak gitu kan, terus juga membuat mereka kembali melaut, bahkan berpindah tempat gitu. Dan akhirnya syukurnya berhasil berhasil mendarat lagi di
di pantai di Aceh. Dengar itu sebenarnya saya agak kaget loh, karena dulu tahun 2012 ya, ya pokoknya awal-awal kasus Rohingya lagi diusir lagi waktu pembakaran di Rakhine lagi, itu kan nelayan-nelayan Aceh yang justru menarik kan. Waktu itu ada tentara kita Angkatan Laut yang melarang orang-orang Rohingya masuk, tapi para nelayan itu yang kemudian menolong ya dengan alasan kemanusiaan dan masuk ke Aceh. Makanya ketika saya dengar kok sekarang jadi seperti ini, sebenarnya apa yang terjadi gitu. Nah itu dia juga mungkin ada, maksudnya kami berpikir bahwa ada kekhawatiran gitu ya, terlepas dari ini dibenturin dengan siapa dan segala macam, karena di tahun 2020 3 orang nelayan Aceh dan 1 pengungsi Rohingya itu dikenai pidana gitu. Jadi katanya ada kekhawatiran nelayan untuk menolong secara langsung bahwa nanti berdampak nih, nanti kita dipidana, kita dipenjara. Mereka dipidana karena Dibikin presiden. TPPO. TPPO apa people smuggling, saya lupa terkait dengan hal itu. Jadi mereka dikenai itu gitu. Mereka menerima bayaran untuk mengantar dan segala macam. Nah, terlepas dari itu yang bikin kami juga bertanya-tanya kenapa sekarang masyarakat ya gitu. Padahal di tahun-tahun sebelumnya itu nggak pernah ada pergolakan di masyarakat terkait penerimaan ya, bukan saat mereka di camp dan segala macam. Kalau misalnya ada permasalahan di camp ya kami yakin juga pasti ada masalah gitu. Tapi saat penerimaan itu nggak pernah nih, ini pertama kalinya, makanya agak terkejut. Dan juga memang tahun ini gelombang mereka besar kesini sekali ya. gitu, itu beberapa tahap dan itu termasuk besar, bahkan besar sekali untuk adanya banyaknya anak-anak dan perempuan itu yang bikin lebih mengkhawatirkan gitu. Besar, dan mungkin besar dalam konteks Indonesia ya, karena sebenarnya kalau kita lihat secara angka mungkin negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan yang lain juga menampung ratusan ribu bahkan kan gitu. Tapi karena Indonesia mungkin agak jarang experience dengan pengungsi, dan juga kemudian ini kejadian yang cukup mendadak gitu ya, jadi mungkin agak cukup mengagetkan juga bagi publik. Tapi gimana eskalasinya menjadi sesuatu yang diportray sangat negatif gitu kan, soal pengungsi minta makan tambahan atau dia nyanyiin makanan, kan hal-hal yang petty kayak gitu ya. Tapi kemudian justru di play up jadi ya sesuatu yang negatif, kayak pengungsi Rohingya nggak usah di sini lah atau gimana segala macam. Dibanding-bandingin sama rakyat Indonesia, rakyat Indonesia masih banyak yang belum bisa makan, yang belum ini. Nah, jadinya kan agak muncul semi xenophobic gitu kan, jadi ini benih-benihnya kalau kita bisa lihat. Nah, ini apakah berangkat dari mungkin kita harus mulai dari pemahaman yang benar dulu soal pengungsi kah, atau seperti apa gitu. Jadi sebenarnya ada kasus-kasus, tadi kan udah disebutin tuh, ada nelayan yang 3 ditangkap bersama dengan 1 pengungsi dengan tuduhan penyelundupan orang atau tindak pidana penyelundupan orang ya, perdagangan orang ya, kan, TPPO. Tapi selain kasus-kasus itu sebenarnya ada, kalau selama ini dipantau sebenarnya ada gesekan-gesekan gitu nggak sih, atau di mana nih? Di Aceh ya, di masyarakat ya, misalnya di camp seperti apa, lalu pas penerimaan seperti apa? Yang pasti semua orang yang mencari suaka itu membawa trauma tersendiri gitu ya, selama mereka dari negara asal ke negara transit seperti kita kan bukan negara penerima, itu hanya sebagai negara transit ya, bahkan sampai ya dari perjalanan itu, bahkan saat mereka di negara asal itu kan ya kenapa mereka mencari suaka, mereka punya alasan gitu, dan alasan yang kuat. Itu saja mereka sudah mengalami, sudah menjadi korban. Ini kan mereka korban berlapis ya, bahkan sampai berada di Indonesia sebagai negara transit. Nah, hal-hal seperti itu mungkin kami berpikirnya sih itu adalah misinformasi ya terhadap masyarakat. Jadi ya gesekan, siapa sih yang sebenarnya kan itu bisa bertetangga itu biasa gitu, apalagi tiba-tiba ada orang yang tadinya nggak ada di situ gitu. Betul, kan ya. Dan perbedaan budaya, bahasa ya, ini kan memang beberapa faktor yang bisa menimbulkan itu. Tapi kan itu sebenarnya sesuatu yang bisa dicegah dengan pemberian informasi. Nah, kami beranggapan bahwa pemberian informasi itu memang tidak merata. Jadi kenapa masyarakat berpikir bahwa ini tidak adil, kok mereka menerima bantuan sedangkan kita masih miskin di sini gitu. Terus padahal bantuannya bukan dari negara juga gitu ya.
atau bagaimana? Nah, memang negara saya yakin negara berkontribusi, khususnya pemerintah daerah gitu. Tapi apakah sepenuhnya? Tidak. Apakah sejak dari awal? Tidak. Kami yakin tidak dari awal, karena itu adalah semua gerakannya itu gerakan seperti di Perpres gitu, bahwa ini adalah tanggung jawab organisasi internasional. Ya, gitu. Terus juga bahkan organisasi yang berada di Indonesia itu juga memberikan bantuan gitu, entah bantuannya apa, tapi memang memberikan bantuan. Nah, di sini pemerintah melakukan apa? Iya, pemerintah memberikan bantuan, tapi kan ada kewajiban, misalnya yang mencarikan tempat itu harus Pemda gitu kan, terus yang segala macam itu. Dan kami berpikir bahwa pemberian bantuan memang itu kan tidak mungkin berlangsung lama ya gitu. Dan tapi ternyata ya sampai saat ini pemberian bantuan ya masih terus dilakukan. Dan ya itu tadi, sebenarnya pemerintah banyak gak sih memberikan bantuan ya, kalau misalnya dari segitu kan nggak ada APBN gitu khusus untuk pengungsi nggak ada gitu. Jadi ya itu salah satu kekhawatiran ya kalau misalnya kita ngobrol sama pemerintah daerah, ini kita nggak ada pagunya, kalau kita ngambil kita bisa kena korupsi gitu, ketahuan BPK dan segala macam. Iya benar. Nah itu makanya peraturan untuk mereka pun pemberian bantuan gitu ya, bukan bantuan, pemberian ya, penggunaan dana APBD atau APBN memang belum ada, sayangnya di situ. Itu juga salah satu kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh Pemda gitu. Jadi memang perlu ada regulasi kan tambahan untuk hal tersebut. Jadi kalau kita lihat ini kan sebenarnya menarik ya, teman-teman Rohingya ini, pengungsi Rohingya ini kan, kalau sekarang kita lagi ramai soal Palestina, Rohingya ini kan sebenarnya kondisinya rada-rada mirip juga Palestina. Ya, karena mereka tapi tidak sama. Iya, mereka diusir dari tanahnya, tapi kemudian jadi dulu ketika awal kemerdekaan Burma, kemerdekaan Myanmar itu ada listnya tuh sebagai salah satu national ethnic gitu di Myanmar kan, gitu. Tapi kemudian karena proses politik nation building di Myanmar itu kemudian etnis Rohingya ini dikeluarkan gitu kan. Sejak dia dikeluarkan, di-exclude ya, kemudian militer berkuasa, ya mereka kan kemudian berkali-kali mengalami operasi militer ya, operasi naga emas ya. Jadi mereka kemudian menjadi sasaran dari ya operasi militer kan, untuk kemudian disingkirkan dari tanahnya. Jadi mereka juga bukan baru-baru ini saja jadi pengungsi, dan bukan cuma di Indonesia gitu kan. Mereka juga lama di Cox's Bazar atau daerah lainnya yang memang menjadi pengungsian, dan itu Cox's Bazar di Bangladesh ya. Di Bangladesh. Itu di Bangladesh gitu. Jadi mengalami persekusi, mengalami diskriminasi itu udah lama, sejak lama. Iya. Dan yang paling baru sebenarnya kan tahun 2012 itu ya, yang meledak tahun 2012 yang waktu itu kita melihat videonya banyak tuh yang pembakaran desa gitu ya, kemudian sampai ada rombongan ribuan orang itu, kita lihat videonya dan foto-fotonya itu jalan kaki menyeberangi sungai kan ke wilayah Bangladesh, karena desa-desa mereka dibakar gitu. Dan yang saya ingat dulu Aung San Suu Kyi yang sekarang dibela dan kudetanya misalnya dianggap sebagai kejahatan besar. Ya memang kejahatan, kita mengatakan kudetanya sebagai kejahatan, tapi dulu Suu Kyi juga termasuk kondon ya, termasuk permisif terhadap apa yang dilakukan terhadap Rohingya ini, yang dan waktu itu kemudian memicu banyak kritik juga dari masyarakat internasional. Ada negara di Afrika kecil yang jauh yang kemudian malah membawa isu Rohingya kan ke ICC kan, Gambia justru. Jadi bukan Indonesia, bukan Myanmar, bukan tetangga-tetangganya, tapi justru negara yang jauh sekali gitu ya, itu menyampaikan protes gitu ya, menyampaikan bahwa ini pelanggaran terhadap kemanusiaan, ini clearly genocide dan harus diproses. Nah, tapi ini kan sesuatu yang sebenarnya menarik ya. Maksudnya kalau kita kembali ke konstitusi, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945,
ya kemanusiaan itu kan part and parcel dari nasionalisme Indonesia seharusnya gitu kan. Gitu ya. Jadi makanya ketika kemudian ada para pengungsi yang waktu itu ditolak ketika masuk ke Aceh awal-awal dulu, kemudian ada orang-orang Aceh nelayan yang kemudian menolong tuh, saya juga ikut merasa memang begini harusnya orang Indonesia gitu. Memang begini. Ini NKRI harga mati itu contohnya kayak nelayan-nelayan Aceh itu gitu loh. NKRI harga mati itu bukan chauvinisme gitu. NKRI harga mati itu ya kayak gitu, nilai-nilai yang mendorong kemerdekaan itu, solidaritas kemanusiaan dan seterusnya, itulah NKRI harga mati gitu kan, dan yang itu yang ditunjukkan oleh nelayan-nelayan Aceh pada waktu itu. Waktu itu rame ya, saya lihat ada wawancara dan macam-macam soal kenapa mereka melakukan itu, dan saya melihat ada ya memang ada ketulusan di situ gitu kan. Makanya saya memang kaget sekali ketika kemudian setelah sekian tahun kenapa tiba-tiba ada ada perubahan gitu kan. Kalau boleh tahu nih teman-teman Suaka, sebenarnya gambar besar penerimaan pengungsi dari tahun tadi 2012-an sampai sekarang itu seperti apa? Tiap tahun yang datang berapa? Kalau dibandingkan sama negara-negara lain, Indonesia itu sebenarnya tujuan utama bukan sih? Kenapa mereka ke Aceh gitu? Kenapa Aceh sih gitu? Kenapa bukan mendarat di tempat yang lain kayak Belanda aja yang jauh di sana mendaratnya di Banten, ya kan? Ada dulu kampung sih. Iya, tapi kenapa Aceh gitu? Apakah memang kan nggak mungkin tujuan utamanya Aceh ya? Banyak yang ngomong kan sebenarnya wilayah transit aja untuk kemudian pindah ke tempat lain gitu kan? Apakah ya itu tadi, apakah ada hal-hal yang penting untuk kita pahami untuk melihat kasus pengungsi ini? Mungkin keseluruhan gitu ya Mbak ya. Bahwa pengungsi di Indonesia kan tidak hanya Rohingya. Pengungsi di Indonesia ada dari Somalia, ada dari Afghanistan. Terus kedatangan mereka juga caranya berbeda-beda. Kebetulan Rohingya ini boat refugee disebutnya. Jadi dia memang mungkin karena jalur laut juga ya. Jadi dia lewat Aceh gitu. Tapi kemudian pengungsi yang lain ya lewatnya nggak dari Aceh juga. Bisa dari berbagai tempat. Itu kenapa imigrasi, terus UNHCR itu terpecah di berbagai tempat. Ada di Jakarta, ada di Aceh, ada di Kupang. Karena memang pengungsi itu hadirnya di berbagai tempat dulu. Kalau data per tahunnya sebenarnya bisa dilihat di data yang dibuka sama UNHCR. Mereka kan update terus ya datanya. Ya jangan salah akun ya UNHCR ya. Yang asli, soalnya ada akun yang nggak asli. Yang asli. Itu kan? Sampai bikin akun palsu itu kan menurut saya iya berlebihan ya. sedikit ya. Ada udang di balik kerupuk gitu kan. Jadi datanya sudah lengkap, berapa banyak yang resettle setiap tahun, berapa banyak yang masuk. Jumlah terakhir itu mungkin kalau ditambah hari ini nggak tahu ya, ada sekitar 13.000 kali ya. Jumlah total keseluruhan pengungsi. Iya. Bukan cuma Rohingya. Bukan cuma Rohingya. Dari segitu orang Rohingya berapa? 2.000-an. Dia sih kayaknya peringkat ketiga ya sekarang. Sebenarnya bukan Rohingya per se, tapi Myanmar. Biasanya jadi kan memang yang mendata itu UNHCR. UNHCR tidak memisahkan per negara. Jadi itunya per negara asal gitu. Jadi konteksnya adalah Myanmar. Jadi tidak Rohingya. Cuman memang dari Myanmar itu kecil banget dibanding Rohingya. Yang terpersekusi dan harus pergi dari tanahnya kan orang-orang Rohingya gitu ya. Paling besar memang Rohingya, dan dari Myanmar itu peringkat ketiga. Yang pertama Afghanistan, kedua Somalia, ketiga baru. Iya. Mungkin dengan bulan ini mungkin nanti berubah lagi ya datanya. Ya, karena kan kedatangannya baru, jumlahnya 1.500 sendiri. Kenapa hari ini banyak? Ada apa gitu? Kenapa tiba-tiba ada 1.500 mau ke sini? Kalau misalnya ngelihat dari, kita belum tahu gitu ya, karena memang belum ada riset yang keluar. Kami juga tidak melakukan riset terkait dengan hal tersebut. Jadi menurut kami tidak cukup gitu untuk apa yang kami sampaikan untuk menggambarkan situasi. Tapi memang kondisi yang kami tahu dari kawan-kawan, kondisi Cox's Bazar memang sudah memprihatinkan gitu. Memang sudah tidak layaknya camp. Jadi ya mungkin bisa diceritakan sedikit Cox's Bazar itu mungkin apa, ini juga gitu terkait ya, hoax. Gitu ya. Hoax yang baru itu
Cox's Bazar digambarkan di internet bagus, bangunannya bersih, terus bagus lah. Tapi mungkin kalau untuk meluruskan bisa dicek di akunnya UNHCR yang asli ya, di YouTube tuh mereka datangkan video tentang Cox's Bazar yang real. Dan itu memang kondisinya nggak seindah yang beredar di TikTok atau di Jadi Instagram. Cox's Bazar ini adalah tempat penampungan Camp. utama gitu ya, Camp camp utama besar. untuk orang-orang Rohingya Iya. yang dia ada di Bangladesh. Bangladesh. Sayangnya. Tapi karena dia daya tampungnya nggak memadai lagi gitu ya, Melebihi kapasitas. kemudian banyak pengungsi yang mencari tempat lain gitu kan ya. Dan memang dan bukan itu aja ya, bukan masalah konteks tempat nyaman tidak nyaman, aman Iya. tidak aman, tapi adalah pemenuhan haknya juga nggak ada kan. Semuanya butuh proses, anak-anak butuh Sekolah. yang kayak gitu-gitu, kehidupan sehari-hari yang mereka harus penuhi. Iya, iya. Itu udah nggak ini lagi lah, udah sangat tidak layak gitu karena dia camp terbesar kan. Ya, pengungsi kan juga bukan kayak mereka itu punya pilihan gitu kan. Ya mereka emang nyari suaka ke tempat yang paling memungkinkan aja buat mereka gitu. Jadi ada yang lebih memungkinkan ke Bangladesh dan juga lebih memungkinkan ke Indonesia, dan ya mereka di sini harus ya kemudian struggle dengan Ya, apa yang ada di Indonesia ini kan. Tapi kalau Seakan-akan saya mereka kayak punya pilihan, kenapa ke Indonesia, kenapa nggak ke Iya, yang lain? jadi itu kayak pertanyaan yang kenapa nggak ke tempat lain? Hah, kenapa itu di ini ya gitu? Itu yang Iya. mungkin udah kayak mereka nggak ada pilihan. Oh ya udah kita bisa kemana Iya, nih gitu. iya, Oh ya udah iya. kita ke sana gitu. ya, apapun kesempatan yang ada Betul. Iya dipakai. dipakai. Ya, saya membayangkan ya, maksudnya ya emang orang naik kapal yang kapalnya itu Kayu. nggak layak itu digunakan untuk Overload, gitu. melewati lautan, itu kan berarti yang ada di daratan yang ditinggalkan itu sesuatu yang layak ditinggalkan Iya. dan diambil resikonya gitu kan ya, berarti kan Dan yang ya pasti didulukan ada somehow anak-anak ya. Jumlahnya 700 dari 1.500 itu kan anak kecil. ya artinya kan kalau saya jadi orang tuanya itu kan maksudnya ya biar anak-anaknya dapat tempat yang lebih bagus gitu Iya, kan, betul. biar anak-anaknya punya masa depan. Saya selalu membayangkan kalau saya berada dalam posisi orang-orang seperti teman-teman Rohingya gitu ya. Ya pasti akan cari tempat yang hak-hak saya bisa lebih terpenuhi, yang saya kemudian bisa berkembang sebagai manusia yang utuh gitu Bermartabat, kan. Jadi kalau saya stay di Arakan, saya stay di Rakhine, itu dibunuh, kampung saya dibakar kan, Iya, yang punya di kampung situ itu kan. dibantai. Saya lihat ya kita semua sudah baca lah ya report-reportnya media dan macam-macam, itu clear ada pembantaian terhadap etnis Rohingya, yang dengan demikian kalau saya nggak mungkin pulang ke kampung saya, ya saya pasti cari tempat lain. Tapi saya cari tempat lain di mana gitu kan, ke Bangladesh tadi ternyata situasi di Cox's Bazar juga nggak terlalu kondusif. Mungkin juga sama ya, apalagi jumlahnya lebih banyak. Mungkin ada gesekan dengan Mungkin kita orang-orang kan nggak ada di sana, jadi Bangladesh kita juga nggak tahu kan. ya. Terus situasi juga mungkin nggak baik, dan saya dengar dulu ada kesepakatan repatriasi ya, yang disuruh balikin ke Myanmar lagi, padahal nggak ada jaminan dia di kampungnya nanti aman gitu. Kita kan tahu sekarang apalagi habis kudeta terhadap pemerintah yang demokratis saja akhirnya tidak bisa membela kemanusiaan karena mereka menjaga keseimbangan dengan dominasi militer gitu kan. Suci kan dulu nggak bisa ngomong banyak juga, salah satu penjelasannya ya karena dia harus menjaga keseimbangan dengan militer. Kalau dia terlalu galak nanti militer kudeta, tapi ternyata dia nggak galak juga dikudeta gitu ya. Jadi Salah waktu. iya, ya jadi kadang-kadang memang kita harus biarkan kalkulasi nilai itu di depan gitu. Tapi anyway, ya tadi, jadi kalau saya diusir dari kampung, kemudian cari tempat baru, di tempat baru saya juga nggak bisa hidup, nggak ada tempat berpijak, nggak ada tempat untuk membuat anak-anak saya bisa punya masa depan, ya saya pasti akan cari tempat lain kan gitu. Bahwa kemudian ada kesempatan pergi dengan kapal yang mungkin 50-50, kalau naik kapal itu. Dulu pernah ada kasus hilang juga ya di laut, Iya. 300 sekian orang. Dan laut di Samudra Hindia itu kan ombaknya tinggi ya. Jadi kalau pakai kapal kayak gitu itu kan
ya itu risikonya hidup dan mati gitu. Bahwa mereka mau mengambil risiko itu kan ya berarti memang ada push factor yang luar Iya. biasa gitu Betul. kan. Itu alasan utamanya kan kita juga nggak apa sih namanya ya, kita belum tahu karena memang belum semua informasi itu kan jelas ya, Rata. belum semua diwawancarai gitu kan terkait dengan hal itu gitu. Jadi ya memang iya, sebenarnya alasan-alasan itu nggak tahu ya. Jadi maksudnya saya juga kalau misalnya ditanya kenapa Indonesia ya gitu. Kalau misalnya kita nggak Tep- kawan-kawan Rohingya lah, tapi kawan-kawan pengungsi lain gitu yang di sini, mereka tahu Indonesia sebagai, memang mungkin awal-awal mereka ada juga yang ketipu gitu atau saudaranya udah di sini gitu, ya udah kamu ke Indonesia. Tapi kan yang sejarah lama atau pengungsi-pengungsi yang lain kan mereka awal ya nggak tahu gitu bahwa Indonesia negara apa sih, tapi memang mereka nggak bisa across ke Ya, Australia, nggak bisa kemana-mana Iya. dulu ya lewat Indonesia, lewat Indonesia dulu gitu, gitu kan. ya. Ya udah mereka akhirnya ya mereka bilangnya kami merasa terjebak yang kayak gitu-gitu dan ternyata lama di sini. Jadi banyak pengungsi yang membayangkan bahwa kita akan cepat nih proses dan segala macam. Ya, untuk bisa jadi keluar, sebenarnya untuk banyak negara yang tujuan. menjadikan Indonesia itu transit gitu ya. Dan memang secara official disampaikan ya Mm-mm. sama Indonesia dan Malaysia waktu itu di ASEAN, ketika naik kasusnya Rohingya, mereka menyetujui untuk kita negara Jadi transit transit aja country. gitu ya. Tapi Ya. kenapa ya tadi jadi nggak lancar, jadi banyak tertahan di Indonesia gitu ya? Dan proses sih ya. Proses, maksudnya iya, betul. Memang kan di sini akhirnya balik Jadi lagi kita sasaran bahas- utamanya kan sebenarnya mereka mau ke tempat-tempat yang secara ekonomi menawarkan kesempatan lebih kayak Australia gitu Iya. kan ya. Dan juga memang kalau misalnya konteks kepengungsian gitu, itu adalah negara-negara, kita bilangnya negara ketiga gitu atau negara tujuan. Dan yang memang kalau misalnya berbicara terkait dengan hukum pengungsi, ya Indonesia memang bukan negara tujuan karena belum jadi Ratifikasi. ratifikasi gitu. Yang bisa menentukan itu kan setelah mereka ratifikasi gitu lah. Cuman kan memang Indonesia dibilangnya ada negara transit, tapi ya ini juga, ini agak tricky juga transit. Kok lama? Ketentuannya berapa lama sih sebenarnya konteks Iya. transit itu? Nah itu juga tuh yang kita belum clear ya, apalagi masalah pemenuhan hak ya gitu. Jadi memang ada problem tata kelola juga gitu ya. Jadi kalau dari segi sebab kita clear sudah paham bahwa memang ini ada orang-orang yang sedang mengalami ancaman kemanusiaan dan mereka butuh pindah ke tempat yang lebih baik. Sampai di situ kan kayaknya semua orang align gitu kan. Problemnya adalah kemudian mereka mau pindah kemana, difasilitasi seperti apa, siapa yang harus membayar biayanya dan seterusnya itu kan yang. Jadi semua orang misalnya, ayo kita peduli gitu, tapi ketika disuruh bayar, wah kamu saja lebih peduli gitu kan, dan seterusnya gitu. Jadi mungkin gitu kali ya, maksudnya. Jadi sebenarnya sekarang tata kelolanya seperti apa? Jadi memang, ya ini akhirnya kita mengungkit UNHCR ya. Jadi akhirnya masuk ke perannya UNHCR mau tidak mau gitu. Ini juga harus dibahas. Jadi karena kita belum ratifikasi, kita belum bisa tuh menentukan tata kelola bagaimana proses penentuan status itu dulu, penentuan status pengungsi. Kita nggak punya tuh kewenangan itu negara gitu karena belum meratifikasi. Jadi kan memang Konvensi Jenewa ya belum ya. Iya, Geneva Konvensi Convention. Jenewa, Konvensi 1951 kita belum ratifikasi, jadi kita belum punya tuh tata kelolanya seperti apa. Ya, karena belum ratifikasi, kita belum punya dasar untuk membuat tata kelola yang terhubung dengan pengelolaan global kepengungsian. Nanti mundur lagi tuh. Kenapa harus diakui? Ya, Nah, itu pengungsian datang kan bukan, sebenarnya ini penggunaan bahasa ya. Bahasa Indonesia ini terbatas. Pengungsi itu ya pengungsi. Tapi nggak dibedakan kemudian kayak bahasa Inggris. Ada yang masih mencari status atau mencari suaka, ada yang sudah ditentukan jadi pengungsi. Officially dan terdaftar gitu ya. Sebagai tercatat lah, bukan terdaftar. Bahwa jumlah pengungsi yang terdaftar di Indonesia ada 12.900 lah, taruh gitu misalnya. Ya itu berarti dia sudah terdaftar, dia sudah dapat status sebagai pengungsi. Dan kalau dia dapat status pengungsi, dia tadi masuk dalam pengakuan di konvensi tadi gitu ya. Jadi dia mendapatkan hak-hak tertentu gitu ya. Untuk mendapatkan status pengungsi itu kan ada ketentuan, ada prosesnya, dan itu yang saat ini yang berhak menentukan adalah UNHCR. Ya karena tadi pemerintah belum punya tata kelola sendiri. Kecuali dia sudah ratifikasi, dia bisa menentukan membuat departemen lah, lembaga lah, itu
balik lagi ke Mm-mm. negara gitu. Mm-mm. Karena belum ada, ya disitulah UNHCR masuk gitu. Mm-mm. UNHCR masuk untuk menentukan. Jadi dari 12.000 tadi itu nggak semuanya pengungsi, masih banyak asylum seeker atau pencari suaka. Itu konteks UN ya gitu. Tapi kami menyebutnya bahwa semuanya pengungsi, semua orang yang Bedanya apa sih? Oh, jadi pencari suaka itu adalah orang yang menyatakan diri mencari suaka, dan itu yang pasti dia harus keluar dari negara asal gitu. Terus datang ke Indonesia, dia menyatakan seeking asylum, terus mendaftar di UNHCR, didata oleh UNHCR bahwa oh iya, ini ada pencari suaka loh di sini. Untuk mencapai ke status pengungsi itu ada prosesnya namanya refugee status determination. Itu adalah kewenangan UNHCR gitu. Dan itu hak-haknya berbeda gitu ya. Sebenarnya sih catatan ya. Kalau itu cuma masalah proses di internal, maksudnya proses kepengungsiannya versi UN gitu. Tapi kalau misal pemenuhan hak, ya harus sama dong kan setiap orang. Ya, hak asasi namanya ya. Hak asasi setiap orang, siapapun statusnya gitu. Makanya kita selalu menyebutnya kayak mereka tuh siapa sih? Mereka pengungsi gitu. Kayak soalnya kita nggak mau bedain asylum seeker, refugee ya, itu kan penentuan di UN-nya saja yang membedakan itu. Tapi kita beranggapan bahwa mereka pengungsi gitu. Sudah keluar dari negaranya. Jadi karena kita nggak ada tata kelolanya, kita juga masih bingung mau seperti apa gitu. Jadi yang selama ini dilakukan adalah menyediakan tempat. Konteksnya gini, kalau misalnya biasanya ad hoc aja gitu kan, jadi kayak itu memang kalau misalnya ngomongin konteks Rohingya ya, yang dia penanganannya itu bisa sesuai dengan Perpres, karena penanganan pengungsi, dan itu konteksnya memang kalau misalnya belajar dari sejarah gitu, Perpres itu dibentuk ya memang karena menjawab permasalahan di 2015 yang Rohingya banyak kesini dan segala macam. Itu memang Perpresnya menjawab Rohingya, makanya isinya tuh penanganan, penempatan, ya pemberian bantuan yang gitu-gitu. Tapi sebenarnya itu tidak menjawab bagaimana dengan pengungsi yang sudah berada di sini dan konteksnya bukan seperti Rohingya gitu, yang datang dengan dokumen perjalanan yang sah gitu. Terus mereka menyatakan diri, oh ya saya mau seeking asylum gitu. Nah, bagaimana dengan pengungsi yang udah ada di sini? Nah, itu yang tata kelola itu juga ya, tata kelola itu nggak ada. Jadi kan akhirnya kami mendorongnya adalah ya sudah sesuaikan pemenuhannya dengan ya undang-undang yang atau peraturan hukum yang sudah ada di Indonesia, regulasi. Kalau menurut teman-teman, jadi ini nggak, kenapa banyak kebingungan karena tata kelolanya belum jelas. Kenapa belum jelas? Karena nggak ratifikasi. Apakah kita harus ratifikasi? Kita sudah meratifikasi 8 konvensi inti, internasional gitu yang inti terkait dengan HAM. Ya, kenapa tidak meratifikasi 1951? Itu juga pertanyaan dari kami. Ya, kenapa kita tidak tapi meratifikasi? concernnya kan kemudian banyak yang ngomong bahwa kalau ratifikasi kemudian ada hak-hak berdaulat dari negara yang kemudian terkurangi karena mengikatkan diri pada kewajiban nolongin pengungsi gitu kan. Jadi harus begini, harus begitu gitu kan ya. Jadi memang ada begitu ya. Ada kekhawatiran gitu. Cuman ya kalau misal kami gitu ya ngobrol dengan kawan-kawan di jaringan, contoh Filipina, contoh Kamboja udah ratifikasi, full factor nggak ada yang tahu, nggak ada yang mau juga ke sana gitu. Jadi kayak jadi kita bilangnya ya ini memang harus dibahas, ya harus ada ruang gitu bahwa kenapa sih ini ratifikasi penting atau tidak, bisa atau tidak, ya itu ya memang sih yang paling tinggi adalah ini ya inian politik ya, dengan politik nasional gitu ya, pasti berbenturannya dengan itu. Tapi kan konteks memberikan ruang pembahasan bahwa ratifikasi penting atau tidak, ya itu kan memang butuh kajian dan dikaji gitu. Ya, tapi ini tadi walaupun belum ratifikasi dan tata kelolanya itu aturannya belum terlalu jelas kan, sudah ada yang datang dan jadi sudah harus ditangani gitu kan ya. Selama ini model penanganannya bagaimana sih, dan bagaimana model penanganan yang begitu itu kemudian berdampak pada tadi kalau ada gesekan-gesekan tadi, kemudian kira-kira gimana caranya bisa kita memperbaiki. Misalnya kalau misalnya beneran nih ada gesekannya nih, itu sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk membuat sebenarnya concern-nya itu dua-duanya diakui, dua-duanya didengar gitu kan. Ada hak dari para pengungsi yang memang sebagai manusia ya harus dipenuhi, tapi juga ada hak juga kan dari warga yang memang juga
harus dilindungi juga sebagai manusia maupun sebagai warga negara gitu kan. Ini menurut saya menjadi penting untuk ya dua-duanya didengar dan bagaimana kepentingannya dua-duanya itu Ya, kemudian. bisa dikelola kan gitu ya. Jadi sekarang pengelolaannya gimana dan apa yang bisa kita lakukan untuk membuatnya jadi lebih baik? Mungkin kita lihat perbedaannya dulu ya. Ini konteksnya hanya Rohingya yang kita bahas kan, Ya, berarti. ya. Pengungsi lain misalnya ada yang datang dengan dokumen lengkap. Berarti nanti dia prosedurnya ikut apa yang sesuai dengan keimigrasian. Kalau mungkin dia naik pesawat nanti ada prosesnya sendiri. Nah, yang menjadi perdebatan masyarakat adalah Rohingya ini naik kapal, tidak punya paspor, tidak punya visa, kok bisa datang sembarangan? Karena orang menganggapnya kita aja kalau nggak punya visa kita dideportasi. Iya, iya. Visanya Ya, lebih, ini kita kemarin ada dideportasi. yang lucu juga ya, kok nggak pakai paspor, nggak pakai visa? Nah, Lah mereka aja dikeluarin dari daftar warga negara, nggak Nah. diakui sebagai warga negara, gimana bisa punya paspor? Kalau dia bisa punya paspor, dia nggak ngungsi. nah, itu yang menjadi pembeda mungkin Rohingya dengan pengungsi lain Iya. adalah dia itu tidak punya kewarganegaraan. Jadi dia tidak tercatat. Kalau kita lahir ya udah kamu lahir aja sebagai manusia, namamu Lahir. Arni. Tertulis nggak di akte, belum tentu Nggak juga. ada. Kalau Iya. kita kan ada akte, tanggal lahir, jam lahir, orang tuanya siapa. Nah, mungkin itu yang menjadi kenapa kemudian menjawab kenapa mereka tidak bisa punya paspor. Kenapa mereka nggak bisa punya visa? Karena ya kalau di dalam bahasa Indonesia kamu nggak punya KTP, gimana kamu buat paspor? Gimana kamu mau beli tiket pesawat? Gimana kamu mau punya visa? Betul. Jangankan beli tiket pesawat, kerja aja nggak Iya. bisa. Iya. Jadi nggak ada secara ekonomi dan secara politis hak-haknya tuh nggak bisa. Mungkin ini yang menjadi awalan masyarakat belum mengerti ya. Itu yang namanya biopower katanya. Hmm. Jadi bagaimana negara itu menjadi teknologi yang menentukan manusia itu manusia beneran atau enggak gitu kan. Kalau dia kemudian dapat status sebagai warga negara, dia dipenuhi dan dilihat Hak-haknya. sebagai manusia. Tapi ketika negara melihat dia tidak ada, dia bukan bagian dari warga gue kok gitu kan. Dia ya nggak manusia sepenuhnya gitu kan. Selama nggak ada lagi yang mengakui, ya dia akan berada dalam limbo tadi gitu ya. Dia nggak dianggap manusia, dia mati ya mati aja kayak binatang Iya, gitu ya. betul. Bahkan kalau kita lihat statelessness ya, status ketidakpunyaan warga negara itu sampai mati dia tidak tercatat. Jadi ini menjawab kemudian keresahan masyarakat, kenapa kok dia bisa masuk naik kapal? Mana dokumennya gitu? Ya karena mereka tidak bisa punya dokumen itu. Itulah kenapa mereka jadi boat refugee. Terus nanti ada pertanyaan lagi, tapi mereka nih bawa kartu UNHCR Bangladesh. Berarti dia nih diselundupkan masuk nih sengaja gitu dibawa. Jadi orang fokus kepada pull factor-nya, yang dilihat pull factor-nya terus. Oh, di dalam negeri ini pasti menarik perhatian, tapi dia lupa bahwa mungkin di Bangladesh ada permasalahan, mungkin di Myanmar ada permasalahan yang menjadi push factor dia keluar. Nah, itu. Tapi betul bahwa memang ada beberapa yang memang masuk melalui ya calo-calo dan seterusnya itu kan ya. Dan memang wajar ya, maksudnya di semua kasus di mana orang terusir tadi ya, dia mau pergi, mau cari selamat gitu kan. Ya ada aja orang-orang jahat yang pasti kemudian gue mau fasilitasi lu gitu kan untuk pergi bayar sekian, ada yang ditipu, ada yang dilempar. Itu kan cerita-cerita biasa bahwa ada kasus human trafficking dan seterusnya itu justru sebenarnya menunjukkan bahwa mereka itu korban juga gitu kan ya. Justru. Jadi seharusnya kan bukan malah karena menyalahkan mereka korban itu. human trafficking, mereka nggak usah diterima lah, mereka itu korban juga gitu kan dari ya tadi mereka human korban trafficking. berlapis, kenapa mereka sampai di sini gitu ya dengan tipu daya dan segala macam, makanya mereka bisa Ya, mereka yang ditipu kan gitu mereka kan. yang ditipu, mereka berpikir oh iya nanti dapat tempat yang baik dan segala macam. Ya untung maksudnya kita berpikir untung sampai ke Indonesia kok di tengah dibiarin gitu ya, terus Iya. Ya, nah ini kayak yang di Eropa juga kan ya, di Mediterania itu kan Dibiarkan aja. banyak yang bahkan diusir dan sampai didorong sampai tenggelam beneran gitu ya. Nah ini tadi apa? Pushing back the boat. Ya, Australia kan juga gitu. Itu Australia itu kan konsep juga. dalam deterrence ya kalau di HI. Iya, iya. Zone security. Agak nggak Betul. manusia, Iya. manusia ya deterrence. Ya, Betul. Australia ngomong-ngomong ratifikasi nggak sih?
ratifikasi dong. Ratifikasi ya. Iya. Bagus, Tapi- Jadi kita ratifikasi pun sebenarnya nggak jamin kita menjaga hak gitu ya. Karena Australia kan juga Ya. ternyata kan ngusir-ngusirin juga, dan dia bahkan dapat banyak kritik kan soal dia naruh banyak pengungsi di Nauru kan ya, dan perlakuannya juga Iya. ya banyak kritik itu yang dia kan tidak berdasarkan manusiawi gitu. penelitian juga hasilnya kan tidak baik gitu, sama kayak konsepnya waktu mereka di Pulau Galang ya nggak ada yang baik kalau misalnya mereka benar-benar di apa ya tidak Asingkan. terintegrasi dengan masyarakat gitu ya, dengan Nah. sosial gitu. Nah, tapi tadi, jadi gimana nih? Tadi kalau kita lihat kan secara komprehensif, nggak bisa nih cuma dilihat pull factor yang ada push factornya. Push factornya kan jelas tadi ya. Salah satu yang paling tertindas, atau mungkin paling tertindas di dunia gitu Dan ya. sudah diakui bahwa Iya, stateless person yang mereka nggak diterima di tanah yang mereka anggap Rumah tanah mereka. kelahirannya, yang dianggap rumah, jadi mereka harus pergi. Jadi ada faktor struktural yang membuat mereka nggak bisa pulang, nggak punya dokumen, nggak bisa punya Nggak paspor punya dan pilihan seterusnya gitu, laporannya. sehingga mereka harus cari tempat. Tapi ada faktor juga bahwa ya tadi kemudian kita nggak punya tata kelola yang bisa menjawab ini gitu kan. Ada warga yang mau menerima, kemudian tadi memasukkan para pengungsi gitu ya, tapi kemudian kita juga kebingungan, Indonesia sepertinya juga kebingungan tata kelolanya seperti apa gitu kan, diakui sebagai wilayah transit, tapi kok transit terus nggak pindah-pindah gitu kan. Jadi masalahnya sebenarnya kalau kita lihat lebih besar, bukan cuma ada di Indonesia juga, tapi ya memang tata kelola kepengungsian Betul. global gitu ya. Kan kalau saya bayangkan kenapa di Indonesia transit terus, berarti macet juga kan, dia mau pindah ke tempat lain. Berarti yang lain juga nggak mau nerima juga kan gitu ya, bahwa berarti kan yang lain Ini kayak jalanan yang bottleneck gitu. betul. Yang mobil yang masuk banyak, jalan keluarnya cuma sekecil ini. Ya, mau nggak mau yang di belakang Iya. nunggu dulu. gitu. Iya, Iya. betul. Iya, iya. Nah, gimana caranya melancarkan bottleneck-nya? Wah, ini negara ini. Berat, polisi militer. Negara ini kalau Ya kayak kalau gini. kalau lagi ada Posisi. bottleneck kan biasa orang ribut ya, sama-sama buru-buru, sama-sama ini. Ya kan, yang lagi di jalan itu ribut satu sama lain kan, sering ada road rage gitu. Sama orang sekitar situ yang lagi pada duduk-duduk gitu dan seterusnya juga ada ribut. Jadi hal yang wajar ketika secara struktural ada persoalan tata kelola, ya kemudian ada gejala-gejala yang muncul kan. Benturan-benturan itu ya alamiah, kadang-kadang dari hal-hal kecil kan, kayak dia ditampung di pengungsian, dapat makan banyak 3 kali sehari, sementara orang yang di sekitarnya harus nyari makan susah gitu kan. Maksudnya secara alamiah pasti ada ketegangan gitu kan ya. Ada kecemburuan sosial mungkin bisa disebut itu mungkin ya. Nah itu kira-kira gimana tuh cara ini ya? Kalau di camp sih ya, untuk ini adalah banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari 2020 sampai sekarang kan juga lumayan banyak ya daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi pembelajaran memang dulunya tidak terorganisir tuh, bantuan menumpuk dan segala macam. Jadi pas dilihat sama warga, kok mereka buang-buang makanan? Karena tidak terorganisir. Iya, itu apa sih namanya? Jadi karena banyak yang mau bantuin, Tapi kan makanan masuk banyak, padahal jumlah pengungsinya sekian, jadi nggak kemakan semua. Terus kemudian kelihatan sisanya banyak, warga lihat gitu kan, kok mubazir gitu, udah dikasih makanan kok nggak bersyukur gitu ya. Tapi semenjak itu jadi kawan-kawan di lapangan belajar bahwa oh ini harus apa sih namanya, terjadwal, terintegrasi dan segala macam. Jadi bantuan tuh sudah mulai tertata lah, jangan sampai numpuk, kita gantian. Iya tahu yang mau ngasih bantuan banyak, karena ya masyarakat Indonesia kan peduli ya, Suka membantu. peringkat pertama untuk memberikan donasi bantuan. Ya, saya dicegat UNHCR di mall. Oh iya. Terus Di Blok M ini Makasih gini. iya, bakal ya harus dong. Harus ya. Ya harus. Jadi kalau misalnya di camp sih tata kelola sudah semakin baik, terinformasi, apa sih namanya, rajin rapat dan segala macam gitu ya. Tapi kan yang di luar itu, nah itu pemahaman seperti berhenti di situ saja gitu, dan di antara kita saja yang memang mengetahui isu itu, tapi ternyata itu tidak menyebar keluar. Dan itu juga mentoknya dari tataran pemerintahnya saja, tapi kan itu ada kewajiban pemerintah untuk memberikan pemahaman. Ya masa
CSO lagi sih yang memberikan itu kan kewajiban Iya, pemerintah. iya, Kan? iya. Nah, harusnya pemerintah memberikan pemahaman Ada- keluarga agar tidak mengurangi lah Betul. segregasi sosial. Iya, tadi iya. Terus gitu. ada juga yang Iya, soal iya. apa yang ramai di medsos itu yang 1/4 juta gitu ya. Terus sebenarnya gimana tuh? Oh, itu Yang uang mana? buat pengungsi itu. Heeh. Jadi Wah, ini emang ini menarik ada- nih kayaknya. Haha, gitu. ada dua tipikal, kita menyebutnya sebenarnya ada 3 sih. Jadi kan memang ada pengungsi yang mendapat bantuan dari organisasi internasional, IOM, UNHCR, tapi yang paling besar memang IOM. Terus dan organisasi lain gitu. Terus ada juga yang pengungsi yang hidup mandiri. Nah, ini nih pengungsi yang hidup mandiri. Nah, yang ketiga adalah pengungsi yang model-model kayak Rohingya. Dia di camp dulu, nanti baru dilihat ada Mm-mm. di shelter IOM yang memang punya tempat gitu ya, di daerah-daerah lain, karena memang Aceh nggak punya shelter sebenarnya. Itu hanya bentuk camp sementara memang. Nah, nanti Oh, jadi itu setelah- bukan shelter, itu Bukan. camp itu sementara. camp dan ya memang untuk sementara gitu, karena dia belum punya shelter. Nah, Satgasnya maksudnya ya kita sedang mengusahakan apakah perlu membentuk shelter gitu. Nah, terus habis itu dilihat bahwa mereka akan melihat daerah-daerah mana, shelter-shelter IOM mana yang sudah permanen, yang bisa ditinggali nanti oleh kawan-kawan yang tadinya berada di Aceh ini, kawan-kawan Rohingya, nanti disebar. Nah, itu juga waktu itu menimbulkan pertanyaan, udah dikasih tempat gitu, Kok malah pergi, pergi? kok malah dipindah. Oh, gitu. jadi yang dibayangkan adalah mereka tinggal di situ terus membaur gitu ya sama warga atau gimana? Sebenarnya kan Kok mereka pergi terus juga Iya, semuanya Loh, kok dikritisin ditinggal aja. gitu? Semuanya dikritisin. Tapi kalau misalnya nanya, kami pernah ya ketemu dengan dengan masyarakat gitu. Masyarakat malah sebenarnya senang, oh kita bisa membantu, kita jadi tahu kesulitannya karena berinteraksi langsung kan, mereka jadi tahu nih gitu. Kok ternyata mereka kayak gitu ya, mereka mengenaskan, bahkan ada yang lahirnya udah di Cox's Bazar, mereka nggak tahu asal muasal mereka tuh gimana sih gitu ya. Udah mereka taunya oh ini saya di sini gitu. Ini juga pelurusan nggak sih bahwa Rohingya yang ada sekarang itu udah generasi keberapa gitu. Bisa jadi mereka tidak lahir di Myanmar, Iya, bisa jadi iya. dia lahir di Indonesia. Iya. Yang datang hamil, anaknya lahirnya di Indonesia. Ya dia nggak tahu juga. Kita nggak bisa kemudian menyalahkan, ya kamu Rohingya, kamu harus keluar dari sini. Tapi kan dia waktu ketika orang tuanya berusaha mencari suaka, dia tuh belum ada gitu. Iya, iya, Nah, iya. itu. Ya, jadi konteks-konteks macam-macam seperti gitu ya. Nah, kan makanya karena konteks itu banyak, ya maksudnya banyak juga berinteraksi sosial ya yang kayak gitu-gitu kan hal yang misalnya maksudnya biasa ya, tapi pencegahan, pemberian pemahaman itu sangat Iya. diperlukan. Ya, jadi konteks kalau boleh fungsi ya. dibilang gini, masalahnya kan begini, betul masalah strukturalnya jelas tadi, jadi harus pindah karena statelessness-nya, karena kekerasan yang dilakukan oleh negara, Myanmar tadi, kemudian berbagai persoalan lainnya dia harus pergi. Problemnya kemudian adalah tata kelolanya masih belum jelas, sehingga yang memunculkan banyak persoalan, siapa kemana, habis ini dikemanain, dan seterusnya. Sehingga solusi kita adalah solusi sementara. Solusi sementaranya adalah ada camp-camp di Aceh tadi, beberapa yang kemudian ya biasa karena solusinya sementara, kemudian ada problem-problem yang sebenarnya bisa dicegah kalau ada komunikasi, ada informasi yang sebenarnya baik gitu. Karena tadi saya tuh orang yang sangat percaya orang Indonesia itu baik-baik gitu ya. Ya tadi nelayan Aceh yang bawa Rohingya dulu pas terkatung-katung sementara negara tadinya nggak menerima, itulah Indonesia yang sebenarnya gitu kan. Jadi biasanya percaya sebenarnya warga juga nggak keberatan. Tapi kemudian ketika ada 1-2 informasi yang kemudian masuk, yang kemudian salah informasinya gitu, mungkin ya memunculkan ketegangan-ketegangan. Jadi salah satu kuncinya kemudian adalah bagaimana kita bisa menyampaikan informasi itu dengan utuh gitu ya. Nah, problemnya adalah sekarang malah banyak misinformasi gitu ya. Benar-benar. Kalau kita lihat salah satu problem yang bikin sekarang rame ini kan ya karena ada misinformasi. Informasi tadi sempat disebut soal Cox's Bazar yang sudah mewah tapi mereka nggak terima, terus mereka pergi, nanti di sini lama-lama Indonesia bisa dijajah. Iya. Itu ada yang bilang bahwa Jalur kasihan.
Apa ya? Saya justru kasihan sama yang ngomong itu, ya itulah yang menghambat Indonesia emas tuh kalau ada yang percaya begitu itu. Tapi ada juga yang bilang ya tadi Indonesia nggak bisa maju kalau gara-gara menerima pengungsi, itu kan hal-hal yang sangat absurd dan sekarang masif sekali gitu. Kalau menurut teman-teman sebenarnya ada apa? Kita butuh informasi yang benar gitu ya, karena supaya kita bisa mengelola ini dengan baik dan semua legitimate concern, semua kekhawatiran, aspirasi dari semuanya, dari pengungsi maupun dari warga yang ditempati maupun dari negara yang tentu punya concern soal kepentingan nasional, itu semuanya bisa dapat win-win gitu dan saling paham. Itu kan butuh informasi gitu yang baik kan. Collective action basically adalah game of coordination kan. Bagaimana kita bisa punya informasi yang baik. Tapi justru banyak misinformasi sebenarnya. Dan kalau gue lihat nih ya masih manual sih, nggak sistematis kayak Ismail Fahmi yang pakai drone emprit. Tapi di drone emprit kan juga tercermin kan, ada cluster-cluster spesifik yang memang nyebarin itu. Tapi saya memang notice ada akun-akun yang bodong. Iya, akun bodong yang kemudian terafiliasi dengan akun-akun tertentu, lalu ada akun-akun selebriti, akun-akun yang pengikutnya banyak, yang biasanya nggak ngomongin begitu, ini sangat relentless ngomongin soal ini gitu. Jadi kita butuh informasi, yang kita dapatkan misinformasi. Ada apa gitu ya? Mungkin mulai dari apa yang mau diklarifikasi. Maksudnya misinformasi ini kan banyak banget jumlahnya. Dan sosial media itu kan kayak penyakit ya. Kayak virus. Jadi satu kali masuk semua terus nanti berkembang sendiri gitu Iya. ya. Dia punya hidupnya sendiri gitu. Ya dikembangkan. Iya, sebenarnya kalau saya mungkin agak perspektif yang lain ya. Karena dari tadi Mas Sofan sangat optimis dan kayak solusinya cukup teknokratis aja gitu. Information asymmetry aja gitu. Padahal kan emang dalam persoalan refugee dimanapun di Eropa, di sini juga emang itu adalah suatu permasalahan sosial gitu kan. Karena kita ngelihat ya kita orang yang berbeda dari kita gitu, baik secara warna kulit, secara agama, secara budaya dan lain segala macam. Dan dari situ kita nggak mudah menerima gitu. Itu kenapa kemudian ada yang bilang ya sebenarnya orang Indonesia ini bakat-bakat juga buat jadi xenofobik, buat jadi chauvinis kayak orang-orang Eropa gitu kan terhadap imigrannya. Cuman kita nggak punya pengalaman imigran yang masif aja seperti di Eropa. Tapi sekarang kita melihat kan respon-respon seperti itu yang tampaknya cukup bisa terjadi di masyarakat ketika kita menerima pengungsi gitu kan. Itu bukan respon yang expected lah dari masyarakat gitu kan. Dan oleh karena itu dari situ gimana kemudian dimitigasinya, itu nggak cuma sekedar dari informasi aja gitu. Karena kan di satu sisi emang segregasi gesekan itu ada kan. Jadi mungkin kalau saya sih bilangnya nggak semua informasi yang jelek itu salah gitu kan. Karena memang terjadi ada legitimate concern. Ada legitimate concern. Tapi kemudian kalau kita tarik ke HI juga, emang selama ini kalau refugee selalu dilihat dari perspektif negara, dari perspektif masyarakat yang menerimanya, yang pengen nge-guard dirinya dari masyarakat, dari para pengungsi yang dianggap sebagai orang asing, yang dianggap membahayakan. Ya maka persoalan refugee ini nggak akan pernah mudah ditangani gitu loh. Betul. Karena dilihatnya dari perspektif exclusion dan inclusion yang seperti itu. Ya tadi gue mau klarifikasi. Gue bukan optimis problemnya cuma soal informasi. Information is part of the story gitu ya. Tadi bahwa kemudian yang kemudian memunculkan ketegangan-ketegangan ini adalah asimetri informasi gitu ya. Tetapi of course ya tentu saja dia bukan satu-satunya problem ya. Ada problem struktural tadi, ada problem tata kelola, dan tentu saja ada problem yang sifatnya biopower tadi ya. Negara secara alamiah itu memang didesain untuk menjadi eksklusif gitu kan. Ada warga negara dan ada yang bukan warga negara. Ketika saya harus memilih mana yang saya bela duluan, pasti saya bela warga negara duluan karena memang negara sebagai sebuah institusi politik itu didesain demikian kan. Jadi
part and parcel dari ide yang namanya kedaulatan tadi. Makanya selalu ada ketegangan antara gagasan nasionalisme dengan kosmopolitanisme gitu kan. Walaupun kemudian para founding fathers kita sebenarnya meletakkan dengan jelas bahwa nasionalisme Indonesia itu beda sama nasionalismenya Eropa loh. Nasionalisme Indonesia itu tentu saja ini aspirasi gitu ya. Makanya ketika gue bilang orang Indonesia itu gue percaya baik itu aspirasional, dan gue percaya bahwa seharusnya Indonesia itu kayak gitu. Bahwa kemudian banyak yang nggak kayak gitu, ya itu manusiawi gitu loh. Jadi kita striving untuk mencapai ideal yang kita bayangkan dari founding fathers itu. Karena kita dulu, kenapa kita mau merdeka? Karena kita pernah mengalami ratusan tahun diperlakukan sebagai bukan manusia, gitu kan. Kita tidak dianggap sebagai manusia oleh struktur kolonial. Kita dianggap manusia yang nggak utuh, otaknya separuh gitu, atau masih anak-anak aja gitu. Jadi nggak layak memerintah. Kita harus diberadabkan dan seterusnya. Dan dari pengalaman itu, ya Indonesia kemudian menyatakan bahwa sistem yang membedakan manusia, ada manusia beneran, ada yang bukan manusia, ini harus dihapuskan. Makanya paragraf pertama kita kan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Penjajahan itu apa sih? Penjajahan itu pembedaan manusia tadi. Kita melawan karakteristik biopower dari negara yang chauvinistik. Negara Indonesia ini adalah negara yang nasionalismenya diletakkan di dalam internasionalisme, ya bahasanya Soekarno kan, nasionalisme Indonesia itu tumbuh di taman sarinya internasionalisme. Kalau nggak begitu dia bukan Indonesia, dia primordialisme aja gitu loh. Nah itu idealnya. Tapi gue juga paham yang dibilang Ikhlas tadi, ya memang secara alamiah ada dorongan-dorongan negara untuk eksklusif karena sumber daya terbatas. Karena sumber daya terbatas, dia harus dialokasikan kan. Ketika saya harus memilih anak saya mati atau anak tetangga mati, ya responsibility ada anak saya gitu kan. Maksudnya begitu. Walaupun idealnya mungkin ya saya berharap misalnya kalau ada situasi seperti itu, anak saya akan ngomong, ya kita bagi dua, kita cari caranya gimana kita semua bisa selamat gitu. Ya gue berharap sih anak gue bisa begitu gitu ya. Tapi secara alamiah manusia pasti ya punya insting seperti itu, dan karena itu menjadi tanggung jawab bagi negara kalau menurut gue ya untuk kemudian menemukan titik tengah untuk itu gitu ya. Jadi bagaimana concern-concern yang legitimate dari konstituen, ini adalah warga negara, dan ya concern-concern dari para pengungsi tadi bisa dapat. Dan kita juga harus ingat pengungsi kan bukan tanggung jawab kita doang gitu kan. Makanya nggak bisa juga misalnya, oke lah, nggak mungkin kalau kita tangani semuanya sendiri gitu kan. Mungkin kita juga apa ya, jadi yang salah telunjuknya juga bukan cuma di tata kelola domestik kan, ini ada tata kelola internasional juga gitu kan. Kita juga harus ingat ada problemnya tadi, bottleneck-nya nggak cuma di sini, ada bottleneck di Australia gitu kan misalnya. Australia itu kan sampai bayarin nelayan di pantai Jawa gitu ya, biar nggak ke Australia dan seterusnya gitu. Ya lagi-lagi di sana karena orang Australia, oh kalian kesini karena kami maju gitu kan, terus kalian, padahal kalau dilihat secara struktural lagi kenapa mereka bisa maju ya karena ada kaitannya juga dengan problem yang muncul di tempat-tempat pengungsi ini gitu. Jadi kan ya sebenarnya tanggung jawab kolektif gitu ya. Jadi tadi itu klarifikasi gue kelas. Gue bukan bilang bahwa masalahnya cuma informasi, nggak cuma informasi, tetapi informasi itu part ya, dari itu. mengingatkan aku ke mata kuliah studi strategis Indonesia. Iya. Tapi sebenarnya permasalahan pengungsi itu campuran ya. Dulu kalau dosen selalu bilang ini nggak selesai. Selama ada negara, pengungsi akan selalu ada terus. Betul. Nggak akan bisa selesai. Karena selama ada negara, ada yang dianggap warga negara, ada yang dianggap bukan warga negara. Oh, jadi solusi dosennya adalah kita nggak usah pakai negara. Oh, serem banget dosennya. Tapi kita tidak bisa taruh kemudian pengungsi itu hanya boleh diselesaikan dengan security study, nggak bisa. Atau hanya lewat humanitarian study yang pendekatan individu. Nah, pendekatan yang CSO lakukan itu pendekatan individu. Bahwa urusan nanti dia resettlement-nya tuh bottleneck atau enggak, itu memang negara yang punya kewenangan ya.
Australia tuh bilang, wah kami tidak bisa menerima terlalu banyak karena 1, 2, 3, 4, 5 terserah. Ya memang berarti kita di sini harus menampung agak lebih lama. Nah kemudian apa yang kita bisa lakukan di Indonesia ini, maka kita gunakan pendekatan humanitarian studies itu. Bahwa kita nih, pertolongan apa yang kita bisa lakukan ya untuk pengungsi selama mereka di Indonesia ini transit. Gitu. Jadi pemahaman yang satu ini setelah masuk ke dalam dunia yang lebih praktis, ternyata teori satu dengan teori lain itu ada hubungannya. Bahwa yang menjalankan tugas kemanusiaan itu ya memang organisasi internasional, mungkin ada organisasi pemerintah untuk hak asasi manusia. Lalu nanti dalam pendekatan nasional yang lebih security, yaitu urusan pemerintah satu dengan pemerintah lain, atau organisasi yang bergerak di bidang keamanan gitu. Nah, jadi kita ini yang kita lakukan sebagai CSO atau sebagai masyarakat untuk menanggapi situasi pengungsi, ya kira-kira apa yang bisa kita lakukan di level individu. Nah, yang jadi masalah adalah masyarakat Indonesia ini sedang diadu sama informasi yang jelek. Jadinya yang mereka lakukan sebagai individu itu justru negatif terhadap pengungsi sebagai korban. Entah sindikatnya TPPO, sindikatnya mereka datang sendiri, tapi kita tahu bahwa dia ini korban, dia datang ke sini, mereka juga kebingungan, yang seharusnya kita bisa merespon dengan positif, respon yang hadir itu negatif, karena ya entah ada pihak atau tidak, tapi dari jumlah informasi yang kita terima dari sosial media, dan itu yang paling mudah dan murah bisa diakses semua orang, mempengaruhi pemikiran mereka, mempengaruhi pekerjaan semua orang yang bergerak di bidang kemanusiaan. Jadinya misalnya kita kemarin di Aceh mau memasukkan bantuan kemanusiaan, sulit, tertolak gitu. Padahal mungkin niat kita bukan kita tidak nasionalis, tapi kan kembali lagi nasionalisme itu tidak boleh membuat kita menjadi manusia yang rasis. Nasionalisme itu tidak harus kemudian digambarkan dengan kamu orang etnis lain, kamu pergi aja ke laut mati. Itu namanya bukan nasionalis. Betul. Itu kita jahat ya sebagai manusia. Bisa aja nasionalisme kita itu digambarkan dengan oh kita harus bantu dulu. Kita lihat dari sisi kenapa ya mereka di sini lama gitu. Oh kalau mereka lama dan nggak bisa ngapa-ngapain secara aturan kenegaraan, tidak bisa bekerja, anak-anak tidak bisa sekolah, berarti kita harus bantu sebisa kita. Masyarakat misalnya, oh masyarakat Aceh itu ada yang masak-masak untuk pengungsi, bantuin, itu kan sebisanya. Tidak ada yang memaksa mereka harus kasih ini itu. Nanti pihak-pihak yang berwajib, pemerintah, organisasi, atau CSO yang mampu akan membantu sesuai kapasitas juga. Gitu. Tapi menurut gue ada poin menarik tadi. Pertama adalah paradigma itu memang matters ya, cara berpikir. Juga kayak gitu Mas, saya kan ngambil mata kuliah migrasi global. Itu sangat kosmopolitan. Kosmopolitan, karena kan kesalahannya adalah methodological nationalism, alias kita selalu melihat dari perspektif negara. Makanya kalau negara nggak kelar-kelar gitu. Iya. Jadi ada perspektif yang basisnya individu, referent objeknya adalah individu, gitu kan? Ada yang referent objeknya adalah negara, yang ini kemudian nggak ketemu gitu ya. Ya satu mikir strategik, melihat ini sebagai potensi ancaman keamanan, potensi instabilitas gitu kan, atau dalam bahasa lain adalah foreign komponen dari body politics gitu. Sesuatu yang kemudian bisa ya merusak body politics yang tadinya sudah kohesif tadi, sementara yang satunya melihat bahwa semua manusia sama, punya hak yang sama, bagaimanapun kondisinya dia harus dijamin. Tapi sebenarnya Indonesia adalah ide yang mencoba, tadi kembali lagi ke gue, adalah ide yang mencoba mengkompromikan itu kan gitu ya. Bahwa nasionalisme kita itu bukan nasionalisme yang berbeda. Tadi kalau nasionalisme kita itu ya bukan nyuruh orang kembali ke laut dan biarin mati di situ gitu kan, karena sila kedua kita aja kemanusiaan yang adil dan beradab gitu kan. Yang tentu saja nyuruh orang pengungsi yang nggak punya tempat kembali ke laut itu yang nggak manusiawi dan nggak beradab gitu kan. Tapi menurut gue kemudian jadi satu yang memang perlu ada dialog antara perspektif ini gitu ya. Mungkin bagus juga kalau NGO ikut Lemhanas, ada juga ya. Tapi orang-orang tentara-tentara itu kemudian pengambil kebijakan itu juga ikut training-training yang yang perspektifnya lebih humanitarian gitu kan. Siapa tahu saling tahu, karena
menurut gue ya, perspektif itu kadang-kadang self-fulfilling prophecy, karena lu percaya itu, dunia lu jadi kayak gitu. Betul. Tapi ketika lu kemudian ngomong sama orang, dunia lu bisa berubah gitu ya. Dan ternyata kemudian ada solusi baru. Makanya gue suka banget Naruto, karena senjata terkuat Naruto adalah jurus terkuat Naruto adalah Talk no Jutsu. Karena dia dengan ngomong musuhnya yang lebih kuat itu akhirnya Kirain Kamehameha. ternyata dan itu yang menarik, karena dia itu yang kemudian menjadi kekuatan terbesarnya adalah dia mencoba mendengar perspektif yang lain. Makanya ada cerita dulu kan, lagi lawan Pain-nya kemudian cerita dulu dia background korban perang loh gitu kan. Dan dia kecewa dengan sistem internasional, dan dia kemudian ingin menunjukkan bahwa perang itu jelek, kita hancurin aja pakai senjata pemusnah massal biar semua orang tahu bahwa perang itu jelek gitu, sehingga kita bisa mencapai perdamaian. Jadi penjahatnya itu ada background-nya, dan ketika background-nya itu dipahami, kemudian diajak ngomong, ada cara lain loh untuk kemudian kita cari solusi ini, kita mungkin punya solusi kreatif. Ya kayak tadi itu, kalau kita ngotot pakai perspektif kita doang, masalah nggak selesai gitu. Tapi kalau kita mencoba semuanya mendengar, concern-nya warga sekitar apa sih? Concern-nya pemerintah nasional apa sih? Concern-nya pemerintah daerah apa sih? Concern-nya UNHCR apa sih? Dan seterusnya. Lalu kita bisa ya mencari sedikit demi sedikit, yang nggak langsung selesai pasti. Itu yang mungkin ada harapan. Dan satu hal yang gue sering kritik juga sama organisasi internasional atau LSM yang basis pemikirannya tadi kosmopolitan atau liberal tadi, yang dilihat itu seringkali pengungsinya doang kan. Ya tadi warganya itu tidak dilihat ketika ngasih bantuan, paketnya itu hanya kepada si pengungsi, karena asumsinya yang haknya tercerabut itu si pengungsi, yang harus dipenuhi adalah si pengungsi. Padahal tadi kesejahteraan, kebahagiaan itu kan sifatnya relatif, dia sifatnya sosial. Tadi kalau ada yang satu dikasih bantuan kan, yang ada di sekitarnya kan ngelihat juga gitu kan, pasti ada dampaknya pada level of happiness dan seterusnya gitu kan. Jadi seharusnya, kalau bayangan gue ya, kalau mau membuat program, mereka harus teman-teman yang ada di sekitarnya juga harus terlibat sebagai agent. Mereka harus dilibatkan gitu, sebagai bagian dari program itu gitu ya. Misalnya mereka yang mau organisir ngasih bantuan, ya mereka juga dapat trickle down effect dari bantuan itu misalnya. Jadi di lapangan seingatku di tahun 2020 Mas, lupa ininya gimana. Jadi akhirnya disepakati bahwa yang ngasih bantuan coba tolong jangan makanan, kita beli aja. Nah, belinya dari masyarakat sekitar, betul, yang jaga masyarakat sekitar gitu, yang melihat masyarakat sekitar. Dan mereka jadi maksudnya dapat untung juga gitu kan. Iya, perputaran ekonomi dan segala macam keterlibatan sebenarnya itu ya. Jadi informasi juga bisa dari situ betul. gitu. Nah, itu langkah baik, cuman kan apa sih namanya ya, itu oke, baik di satu tempat gitu ya. Memang tapi yang best practice itu kan bisa juga diulang lagi di tempat yang lain. Nah, ini memang penanganan seperti itu, entah ya, maksudnya itu apakah diberikan ruang atau tidak, itu kan juga tergantung kondisi sekitar kan gitu. Atau ya ternyata memang ya masyarakat juga ada yang memilih yang nggak mau paham aja, ya udah pokoknya kita nggak menerima gitu ya, kalian di sini membawa malapetaka di Indonesia, menggunakan dana Indonesia yang kayak gitu-gitu. Jadi ya udah gitu ya. Tapi kan yang pasti adalah PR kami adalah ya bagaimana awareness ini tetap disuarakan gitu ya. Emang isu ini isu susah kan? Dan mungkin tadi namanya kan misinformasi. Kekurangan kita tuh bukan kami ya. Berarti secara keseluruhan adalah kita masyarakat Indonesia. Iya, ketika informasi itu ada, terlalu berkabut pikirannya. Pokoknya kalau saya udah nggak suka, informasi benar pun jadi salah. Perspektif tadi akhirnya balik lagi kan. Betul. Gitu ya. Jadi bahwa ketika ada informasi yang benar atau yang berbeda, nggak harus benar juga, tapi berbeda, kita harus baca dulu apakah kemudian ini benar atau tidak. Terima dulu sebelum kita menolak. Nah itu yang kalau dari aku sebagai orang yang staf untuk komunikasi dan advokasi melihatnya, masyarakat memang masih ada di dalam pemahaman bahwa mereka maunya menerima informasi yang mereka mau terima aja. Bahwa kita mengedukasi, oh Rohingya ini statelessness, dia tuh stateless people ya.
Jadi dia nggak bisa punya ini punya itu, nggak mau tahu. Pokoknya Rohingya buang aja ke laut gitu. Padahal itu informasi yang edukatif ya, yang seharusnya dipahami dulu sebelum berkomentar atau dipahami dulu sebelum kita membenci suatu kaum gitu. Nah itu kekurangan dari internet kali ya. Yeah. Jadi kita nggak bisa filter, yang bisa memfilter adalah diri sendiri. Makanya jadi tanggung jawab kita semua untuk mengkonsumsi informasi dengan makanya memang bertanggung harapannya jawab. adalah ya kalau misalnya ini podcastnya UI mah mahasiswa memahami dulu sebagai pribadi yang sudah ada di level pendidikan S1, harapannya adalah memahami situasi itu di depan sebelum emosional. Gitu, betul. Iya. Harusnya nggak terlalu etis duluan tuh ini Iya. emosi. Gimana kelas? Ya. Jadi emang rumit ya. Tadi masalahnya ada masalah struktural, ada soal tata kelola pengungsinya, ya, ada soal ketegangan antara perspektif yang menekankan kepentingan nasional dan perspektif yang menekankan kemanusiaan. Ada yang concern-concern yang legitimate dari semua pihak gitu ya. Ada problem informasi dan misinformasi gitu. Memang kayaknya ya harus diurai dikit-dikit gitu ya. Lagi, tapi sepakat sih yang tadi Mas Sofyan bilang bahwa ini perlu diberikan ruang. Jadi tadi nggak satu perspektif doang yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita dengar gitu, tapi dari perspektif lain juga. Jadi kalau misalnya ruangnya dibuka, semua informasi terkumpul di satu tempat, itu kan akan dilihat gitu, dipilah bahwa miss-nya tuh di mana sih gitu. Jadi apa yang harus bisa kita lakukan. Dan sepakat banget bahwa ini penyelesaian ini nggak bisa kita bebankan saat ini gitu ya. Bahkan kita semua sepakat ini tidak bisa hanya dibebankan kepada negara gitu. Betul. Kita semua harus berperan. Bahkan masyarakat juga bisa berperan. Iya. Gitu. Iya. Mantap. Ya, jadi overallnya tadi kan contending perspektif ya, baik dari segi di masyarakatnya tadi dalam mengkonsumsi informasi, tapi dalam juga penanganannya gitu kan. Karena yang satunya lebih cenderung security, yang satunya lebih cenderung humaniter aja gitu. Padahal pembicaraan di antara keduanya bisa jadi ya membuat implementasi yang lebih baik juga gitu. Untuk nggak akan semuanya terselesaikan dalam satu kali pembicaraan. Satu kali podcast. Lagi. Tapi paling enggak yang penting adalah kita terus berusaha gitu kan. Betul. Termasuk juga ya kita berusaha menyebarkan ya, informasi. Tadi ada aspirasional soal Indonesia yang ideal tadi. Betul. Yang di Taman Sari Internasionalisme. Ya. Tapi memang ada fakta bahwa ya ada ketegangan-ketegangan antara kepentingan nasional dengan kemanusiaan tadi. Betul ya. Jadi kita semua beraspirasi untuk kita semua saling bersolidaritas ya untuk kemanusiaan satu sama lain. Kita di sini mencoba menyebarkan informasi dan berdiskusi untuk menjelaskan terkait isu pengungsi Rohingya ini yang di podcast Bebas Aktif, dan teman-teman dari Swaka juga untuk berjuang dengan caranya sendiri dalam advokasi isu-isu pengungsi. Nah, teman-teman conference jangan lupa juga nanti untuk kita pikirkan baik-baik ini ya, tadi kita tidak gampang terjebak dalam salah satu perspektif saja, dan kita bisa melihat satu sama lain termasuk pengungsi Rohingya juga sebagai manusia. Cukup segitu kayaknya buat kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you. Terima kasih.